siapapun yang terpilih tetap aja hoax ijazah pasti ada. Iya, iya. Jokowi juga ditanyakan. Nah ini kembali lagi terjadi kepada anaknya. Jadi kayaknya DNA pembuat hoax ini hampir sama. Jadi siapapun yang terpilih tetap aja hoax ijazah pasti ada. Ini tadi soal Erlangga, sekarang soal Gibran. Soal Gibran ini pasti akan banyak sekali selama 5 tahun ke depan beritanya dan informasinya. Nah ini ada informasi pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan karena tidak punya ijazah SMA. Setahu saya Gibran itu lulusan sekolah Australia, kuliahnya. Gimana nih kok bisa muncul? Jadi ada mulainya di X ya, di Twitter ya, muncul X. Narasi bahwasannya kira-kira ada poster Gibran, ada foto Gibran, kemudian ada narasi kira-kira tulisannya begini: pelantikan Gibran SBG itu sebagai wapres harus dibatalkan demi hukum karena tidak punya ijazah SMA atau sederajat sesuai pasal sekian dan seterusnya. Nah narasi ini kemudian keluar di X dan dihembuskan oleh akun @brutus4 terusnya lah, yang kira-kira memang namanya ini saya agak sulit membacanya nih. Brutus ya. Nah, itu cerita apa di zaman Yunani ya. Ya. Jadi narasinya kira-kira adalah dia menyebutkan bahwasannya Gibran wapres terpilih ini tidak punya ijazah. Ini sama aja kayak yang dulu waktu Jokowi juga terpilih juga disebut nggak punya ijazah juga kan, sampai terakhir juga ijazah Jokowi juga ditanyakan. Nah ini kembali lagi terjadi kepada anaknya. Jadi kayaknya DNA pembuat hoax ini hampir sama. Jadi siapapun yang terpilih tetap aja hoax ijazah pasti ada. Iya benar-benar. Nah ini yang saya catat. Nah di sini setelah kita cari faktanya baik dari beberapa media yang sudah menulis, Gibran ini lulus dari SMP 1 Surakarta. Dan habis itu dia sekolah di SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura kan. Oh, Orchid Park. Bukan Orchard Road ya. Bukan. Kalau Orchard Road kan jalanan. Orchid Park. Saya tahu tempat itu. Saya pernah sama siapa? Dulu jalan-jalan. SMA berarti ya? SMA-nya di sana. Oh, SMA-nya di Orchid Park, Singapura. Kemudian S1 di Universitas. Lulus tuh? Lulus. Di sini diberitakan ya, oleh Bang Asnil biar jelas dong. Ini diberitakan oleh Detik, lulus di SMP di Surakarta, sekolah setara SMA-nya di Orchid Park Secondary School Singapura. Kemudian setara SMA? Setara SMA. Di Indonesia-nya setara SMA. Oh, di sana setara SMA. Di sana secondary disebutannya. Secondary disebutkan di sana. Ya. Kemudian 2010 sudah memiliki ijazah dari University of Bradford Singapura juga. Oh, Bradford Singapura. Ya, kalau nggak salah marketing, kalau nggak salah saya baca. Bradford Singapura maksudnya dia kampusnya ada di Australia. Tapi dia belajarnya di Singapura kalau nggak salah denger gitu. Oh, oke. Kayak Monash University kan ada di Australia pusatnya, tapi kan di Indonesia ada. Yang di Serpong. Yang di Serpong itu yang keren itu. Jadi lulus gelarnya itu Bachelor of Science, studi marketing ya benar. Nah ini diberitakan oleh beberapa media dia lulus. BSC berarti. BSC. Jadi Bachelor of Science itu S1-nya di luar negeri ya, BSC sebutannya ya. BSC ya. Ya. Saya belum pernah kuliah di sana Pak, jadi nggak ini ya. Kalau yang di Tangerang itu BSD. Kalau yang di luar negeri BSC. Kalau yang di dompet BSC. Kalau kita jajan BSBS. Bayarin saya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi narasi ijazah nggak ada terus berulang di calon pemimpin kita yang sudah 3 kali pemilu berarti ini. Ya. Dari 2014 itu juga muncul kan hoaxnya soal ijazah. Ya, maksudnya bapaknya Gibran gitu ya. Ya, kemudian 2019 muncul lagi. Ini sekarang juga anaknya muncul lagi.
Ya. Jadi ya dengan literasi yang baik mungkin kita bisa mencermati, mengenali ya. Mungkin kepala daerah nanti jika disebut ijazahnya palsu, sebenarnya itu bisa didetek juga kan sebenarnya di keterbukaan informasi di Kementerian Ya. Informasi gitu. Jadi kalau kita sekarang ingin mengetahui pejabat publik pendidikannya di mana, Ya, itu nggak usah pakai kirologi sebenarnya. Kita bisa mengajukan ke Pemda untuk mengetahui status atau profil dari pejabat publik tersebut. ya. Karena di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah sekarang punya PPI, PPDI, PPID, PPID, pejabat sih lupa ya, pejabat pengelola pengelola data dan informasi. Nah, jadi PPID itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. ya. Jadi kita boleh bertanya karena itu bukan yang dirahasiakan. Ya. Yang dirahasiakan itu kalau gaji, kemudian pertahanan, kesehatan. Tapi kalau sekolah itu wajib diketahui. Jadi kita bisa mengajukan. Nah, kalau kita udah mengajukan, mereka tidak menjawab selama beberapa hari, Ya, kita boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi informasi. yang ada di daerah masing-masing. Pusat juga ada Di ya. pusat juga ada, di daerah KIP. juga ada. Nanti disidangkan tuh, Nil. Mhm. Gitu. Kayak waktu KPU kemarin tuh, ketika datanya ada di Alibaba atau di mana gitu, ternyata datanya emang ada di Alibaba. Gitu. Dan dia terbuka, akhirnya dia harus menyampaikan itu karena itu bukan rahasia. Rahasia. Jadi nggak usah bikin hoax, cukup tanya aja dan mereka harus jawab sebenarnya. Jawab kan. Jadi biasanya prosedurnya di email kan biasanya. Di email. Websitenya menyediakan Kita ngisi, itu di kita email. ngisi. Jadi Oke. begitu. Jadi tidak harus memproduksi informasi yang kemudian kita ambil serampangan gitu. Ya. Ternyata akurasinya enggak Ya. benar. Jangan kebencian kita terhadap seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa atau apapun itu menjustifikasi kita untuk membuat kebohongan terhadap orang tersebut. Ya. Jadi kita yang fakta-fakta aja, dan setelah kita analisa, kita periksa faktanya, ternyata Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai ijazah Ijazah. SMA dari Secondary Orchid Park, setara SMA di Singapura. Oke ya, jadi boleh dikatakan pelantikan Gibran dibatalkan, itu tidak benar karena tidak punya ijazah SMA, itu kita nyatakan hoax. Pakat semua ya? Ya. Oke. Nanti Mas Gibran kita undang ke sini deh ya. Kalau udah harus menjadi wapres, kantornya kan dekat kita, seberang. Oh iya, seberang ya. Ntar saya WA.